Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sejenak sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh berkah kali ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, kemudian nikmat-nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dalam mengarungi kehidupan dunia yang sementara ini, dunia yang sesaat ini, dunia yang dalam bahasa Al-Quran la'ibun wa lahwun, hanyalah permainan dan senang-senang. Kemudian kita juga akan diselamatkan oleh Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu nanti di kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang selama-lamanya, yaitu di akhirat kelak. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari terus secara istiqamah, secara sempurna kita betul-betul menjadikan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah itu sebagai pedoman dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib menjadikan dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ayat ini hadirin kaum muslimin berbicara tentang taubat nasuha. Taubat nasuha yaitu taubat yang betul-betul, taubat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Bukan taubatnya main-main. Hari ini taubat terhadap perbuatan dosa, besok ulang lagi. Lalu taubat lagi, kemudian ulang lagi. Taubat lagi, ulang lagi, bukan begitu hadirin kaum muslimin. Kajian taubat ini sangat cocok kita bahas, kita kaji. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang tidak sampai sebulan lagi hadirin kaum muslimin. Kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah. Bulan di mana Allah bukakan jalan-jalan pintu surga, Allah tutup jalan-jalan ke neraka. Allah lipat gandakan seluruh pahala-pahala amal kebaikan. Allah terima doa-doa hambanya dan sebagainya. Kemuliaan ibadah Ramadan yang akan kita masuki ini hadirin kaum muslimin. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri. Karena memasuki bulan suci Ramadan mulia, amalnya berlipat ganda dan segala keistimewaannya itu, kita perlu menyongsongnya dengan persiapan yang baik hadirin kaum muslimin. Apa di antara persiapan itu? Di antaranya kita perlu melaksanakan taubat, minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita laksanakan. Apakah kita hari ini masih ingat dengan dosa yang kita lakukan itu? Atau mungkin masih lupa, atau sudah lupa kita? Atau mungkin kita seakan-akan pura-pura melupakan terhadap dosa-dosa itu? Karena itulah di khutbah yang sekarang ini khatib mencoba mengetuk hati, memanggil hadirin kaum muslimin. Mari kita laksanakan taubat ini atau istighfar, minta ampun kepada Allah terhadap semua dosa yang kita lakukan. Tidak hanya taubat sebagai persiapan kita menjelang Ramadan, juga ada hal lain. Di antaranya kita perlu memperbanyak silaturahim menjelang masuk Ramadan ini. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan ilmu ibadah puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah ibadah yang istimewa. Kita perlu pelajari syariat-syariatnya, ilmu-ilmunya. Apa hal-hal yang membatalkan puasa kita? Apa hal-hal yang merusak nilai pahala puasa kita? Apa hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, yang dilarang selama puasa? Dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan fikih saum, fikih puasa ini perlu kita ulang-ulang kembali hadirin kaum muslimin. Perlu kita jemput ilmunya agar nanti pada saat waktunya datang, bulan Ramadan itu tiba, kita sudah maksimal persiapan diri sehingga kita menjadi pemenang nanti di akhir Ramadan. Pemenang sebagai hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana janji Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana yang pernah diwajibkan kepada umat sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ketika takwa ini nanti insya Allah akan kita rebut hadirin kaum muslimin, berarti kita sudah berada pada posisi yang paling mulia di sisi Allah. Posisi mulia ini kita harapkan, kita harus kejar hadirin kaum muslimin. Karena Allah menyampaikan kita bukanlah mulia karena status sosial kita. Kita bukanlah mulia karena pangkat jabatan yang sedang kita emban hari ini. Kita bukanlah mulia di sisi Allah karena kaya atau miskin kita. Tapi kemuliaan
dalam bahasa Al-Quran adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisiku, kata Allah, adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah. Maka jalan menuju meraih posisi takwa ini, satu di antaranya adalah melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal, tentu sesuai dengan ilmunya hati kamu. Maka dari itu kita rujuk kembali ayat tadi, satu yang perlu kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah mengaku beriman. Ini panggilan istimewa hadirin kaum muslimin, sama dengan panggilan kewajiban puasa itu. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman, wahai para jemaah, bapak-bapak, saudara-saudara, kakak adikku, para jemaah Masjid Al-Kausar Sawah Panya yang sudah mengaku beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, dengan semurni-murninya. Taubat nasabana-bananyo, taubat nabayoyo, tidak taubat bermain-main. Tentu taubat terhadap semua dosa yang kita lakukan. Asa rabbukum ayukafir ankum sayyiatikum, karena mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Dengan taubat itulah kita berharap Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, sehingga ketika dosa kita itu diampuni oleh Allah, maka juga mudah-mudahan Allah memasukkan asa rabbukum ayyakafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kita nanti ke dalam surganya di akhirat kelak, surga yang digambarkan yang di bawahnya ada sungai-sungai. Yauma la yuzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, pada hari itu ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang bersama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan pada saat itu cahaya mereka memancar di hadapan mereka ataupun di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana, lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Ini doa berharap bagaimana cahaya ketika meniti siratal mustaqim, sampai nanti di ujungnya, endingnya, sampai nanti masuk surga, berharap cahaya itu disempurnakan oleh Allah, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis Rasul pernah menyampaikan alamatus syaqawah arba'ah, ada 4 tanda yang digolongkan seorang manusia itu syaqawah, kecelakaan, celaka atau tidak baik, termasuk dalam cara pola pikirnya. Hadirin kaum muslimin, apa itu? Yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Tergolong celaka atau tidak baik kita, hadirin kaum muslimin, seseorang ini nisyanuz dzunubil madiyah, dia melupakan terhadap dosa-dosanya yang sudah lalu. Wa hiya 'indallahi mahfuzah, padahal seluruh dosa-dosa itu tercatat rapi dalam catatan malaikat Allah. Jadi kita tidak bisa melupakan sebenarnya terhadap dosa kita waktu muda. Sebutlah seluruh dosa.
Kan hakikatnya kita manusia yang lemah ini pasti punya banyak dosa dari kaum muslimin. Mungkin kaum muslimin termasuk juga khatib yang lemah ini punya banyak dosa dari kaum muslimin. Lupa tidak lupa kita, semuanya tercatat dalam catatan Allah. Dosa waktu muda barangkali, dosa lalai meninggalkan sholat, dosa terlanjur berbuat zina, dosa sering minuman khamar yang dilarang, yang merusak akal, yang haram itu, dosa-dosa berjudi, semua dosa-dosa. Mari hati kaum muslimin memasuki bulan suci Ramadan ini kita ingat. Jadi dosanya kita ingat, agar kita makin takut pada Allah dan agar kita makin lebih sungguh-sungguh mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Cara taubat nasuha itu sudah dipandu oleh para ulama. Maka yang pertama, syarat kita bertaubat nasuha yang akan diampuni oleh Allah, yang nanti di akhirnya diberikan surga itu, yang pertama dulu dengan hati. Kita sesali, menyesal betul-betullah telah terlanjur berbuat dosa. Menyesal, iba hati. Kalau dulu kita berzina, menyesal saya berzina. Dulu lalai sholat waktu muda, menyesal kita. Takut kita nanti akan tentu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Menyesal kita sudah melakukan sering minuman khamar. Menyesallah banyak rupa babak judi, kartu remi, judi QQ, sebagai macam-macam namanya itu. Yang sekarang judi online, kartu chip ini judi ya dari manusia. Perbuatan dosa sebenarnya. Yang harusnya uang itu halal kita gunakan di jalan yang benar, dipakai untuk permainan judi. Menyesallah hadirin kaum muslimin. Jangan tambah lagi perbuatan dosa. Ini kita sesat. Lalu secara langsung actionnya bagaimana? Tinggalkan dosa itu. Jadi hanya menyesal. Nah, kalau menyesal kita wakarajanya balik, berarti tidak taubat namanya itu, tidak terpenuhi kalau taubat nasuha itu. Ada penyesalan, ditinggalkan langsung, dijauhi langsung. Kalau barangkali sahabat-sahabat, tetangga, teman-teman kita masih berada di sekitar perbuatan dosa yang menggoda kita tinggalkan. Kita jauhi hadirin kaum muslimin. Inilah makna taubat nasuha. Tapi kalau ini kita menyesal kini, taubat, besok kita kembali lakukan. Ini namanya main-main. Lalu setelah ada penyesalan, kita tinggalkan langsung. Maka syarat yang ketiga adalah langsung ini ada etikat baik, rencana baik, tidak akan mengulangi lagi. Inilah taubat nasuha. Tekad bulat, menyesal perbuatan itu, tinggalkan langsung, lalu ada keinginan kuat bahkan ini untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah hadirin kaum muslimin. Lalu juga taubat ini berkaitan dengan, ada kata berkaitan dengan perbuatan dosa kita, berkaitan dengan hak manusia lain yang sedang kita ambil, yang sedang kita rampas, kembalikan haknya itu agar dia memberikan maaf keriduan kepada kita. Karena kita taubat, ada orang lain terambil harta orang lain dan sebagainya, kita punya taubat yang berkaitan dengan hak orang lain, kita harus kembalikan hati kami. Mudah-mudahan menjelang Ramadan bulan mulia ini kita betul-betul bertaubat dan beristighfar, banyak istighfar kepada Allah. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ketika Allah sudah ampuni, kita masuk bulan yang suci, kita berada dalam keadaan siap menjalankan seluruh ibadah puasa. Dan kita berharap mudah-mudahan di akhir nanti kehidupan kita dapatkan predikat takwa itu. Dan ketika Allah panggil kita nanti di akhir kehidupan ini, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf, fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.